Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberi ketetapan al-iman yang senantiasa kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan taufik kepada kita dan kita senantiasa ditetapkan keimanan kita, dikuatkan keimanan kita, dan kita diwafatkan di atas keimanan. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, bahasan kita malam ini insyaallah terkait dengan ayat-ayat faraid, ayat-ayat yang terkait dengan warisan. Al-mu'min, al-muslim, al-mu'minah, al-muslimah wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diwajibkan pula untuk beramal dengan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana pemahaman as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka seyukianya sebagai mukmin mukminah, al-muslim al-muslimah, selain membaca Al-Quran yang mana membacanya mendapatkan pahala, hendaknya memahami, membaca, merenungkan maknanya, memahami perintahnya, melaksanakannya, memahami larangannya dan meninggalkan larangannya. Untuk itu sedikit pada malam hari ini insyaallah kita akan sampaikan sekilas tentang ayat-ayat al-faraid, khususnya ayat yang ke-11, 12, dan 176 dari surat An-Nisa. Dan sebelumnya akan kita jelaskan ayat yang ke-7 dari surat An-Nisa. Baik. Adapun ayat yang ke-7 dari surat An-Nisa. Jadi pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa tentang waris. Ini saya kasih kesimpulan sebelum kita menjelaskan semuanya. Surat An-Nisa ayat yang ke-7 yang di dalamnya dijelaskan tentang bantahan terhadap apa yang terdapat di zaman jahiliyah, yang mana dahulu tidaklah diwariskan peninggalan itu kecuali kepada laki-laki yang kuat, yang bisa mendatangkan rampasan perang. Insyaallah kita akan bahas. Kemudian ayat yang kedua yang akan kita bahas insyaallah ta'ala, An-Nisa ayat yang ke-11. Sekali lagi kita tidak membahas tentang tafsir Al-Quran dari surat An-Nisa yang pertama sampai selanjutnya, melainkan kita ambil ayat-ayat seputar faraid. Surat An-Nisa ayat yang ke-11, di sana dijelaskan akan wasiat Allah, akan
syariat Allah terhadap bagian-bagian ahli waris, ketetapan Allah terhadap bagian-bagian ahli waris, yang di sana ada bagian setengah, ada bagian 2/3, ada bagian 1/6 dan 1/3, serta di sana ada bagian 2/1. Ini gambaran yang akan kita sampaikan pada ayat yang ke-11. Selanjutnya pada ayat yang ke-12. Ayat 11, 12 dan 176 ini kunci bagi penuntut ilmu yang menginginkan paham dalam faraid. Karena pada 3 ayat ini khususnya, ayat 11, ayat 12, ayat 176 dari surat An-Nisa, dijelaskan akan ketetapan Allah, dijelaskan akan ketentuan Allah yang Allah tetapkan buat ahli waris. Jadi gambaran pada ayat yang ke-12 surat An-Nisa akan disebutkan di sana akan bagian atau hak waris setengah, ada bagian setengah, ada bagian 1/4, ada bagian 1/8, ada bagian 1/6 dan juga ada bagian 1/3. Insya Allah akan kita jelaskan beberapa faedah dari ayat-ayat ini. Kemudian pula di penghujung surat An-Nisa, yaitu ayat 176, yang akan dijelaskan di sana tentang bagian ahli waris yang mendapatkan setengah, 2/3, serta bagian 2/1. Siapa saja yang mendapatkannya pun insya Allah akan kita jelaskan dengan beberapa contoh-contoh yang semoga mudah atau kita bisa memahaminya. Dan senantiasa al-mu'min, al-muslim, al-mu'mina, al-muslimah memohon kepada Allah kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla kemudahan dalam kita mempelajari agama ini sebagai penuntut ilmu khususnya. Gantungkan setelah usaha, setelah sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, mempelajari agama, gantungkan kepada Allah, mohonkan kepada Allah akan taufik, akan kemudahan dalam memahami dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Baik, kita kembali kepada surat An-Nisa ayat yang ke-7. Surat An-Nisa ayat yang ke-7, Allah Azza wa Jal sebutkan, lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Allah Azza wa Jal sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-7 bahwasanya bagi laki-laki ada hak bagian. Bahwasanya bagi laki-laki ada hak bagian. Baik. Pada ayat An-Nisa ayat yang ke-7, lirijali nasibun, bagi laki-laki, maksudnya laki-laki di sini kerabat dari si mayit nantinya, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Demikian pula bagi wanita, bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.
Ayat ini sekali lagi sebagai merupakan yang membatalkan apa yang terjadi di zaman jahiliyah dahulu. Di zaman jahiliyah tidaklah peninggalan diwarisi kecuali laki-laki yang kuat. Makanya disebutkan oleh ahlul ilmi, oleh ahli tafsir tentang ayat ini, disebutkan bahwasanya laki-laki, baik anak-anak maupun dewasa, nasibun syara'ahullah fima tarakahul walidani wal aqrabuna minal mal. Bahwasanya laki-laki, baik anak-anak maupun dewasa, akan mendapatkan bagian yang Allah syariatkan atas apa yang ditinggalkan kedua orang tuanya atau salah satunya, dan juga kerabat dari peninggalan atau harta yang ditinggalkan. Qalilan kana au katsira, sedikit maupun banyak. Fi ansibatin muhaddadatin wadihatin faradahallahu azza wa jalla lihaula. Sedikit ataupun banyak sesuai bagian yang telah dibatasi, yang telah ditentukan dengan jelas oleh Allah azza wa jalla bagi mereka. Demikian pula wanita, anak-anak maupun dewasa, memiliki bagian yang sama, artinya memiliki hak. Memiliki hak. Jadi laki-laki maupun perempuan, anak-anak dan dewasa memiliki hak atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabatnya. Selanjutnya, berapa hak masing-masing? Ada perinciannya di ayat-ayat selanjutnya. Di ayat yang lain dari surat An-Nisa, ayat yang ke-11, 12, ada perincian bagian-bagiannya. Jadi ayat ini menjelaskan, dengan turunnya ayat ini menjelaskan akan batalnya syariat yang ada di zaman jahiliyah. As-Sa'di yaqul, kana al-Arab fil jahiliyah. Adalah bangsa Arab di zaman jahiliyah. Mereka min jabarutihim wa qaswatihim. Karena keras mereka, karena jabarut, mendolimi, tidak mewariskan kepada yang lemah, baik wanita ataupun anak-anak, dan menjadikan warisan itu untuk laki-laki yang kuat. Karena menurut keyakinan mereka, laki-laki yang dapat mendatangkan rampasan perang, yang dapat yang bisa berperang, itulah yang akan mendapatkan hak. Bukan ad-dha'afah minan nisa'i, bukan mereka yang lemah, baik dari anak-anak ataupun wanita-wanita. Makanya di antara yang disebutkan oleh ahlul ilmi tentang sebab turunnya ayat ini, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dan juga disebutkan oleh Al-Baghawi, bahwasanya ayat ini turun pada Aus bin Thabit Al-Ansari. Ayat ini turun disebabkan kasus Aus bin Thabit Al-Ansari, yang mana meninggal dan meninggalkan seorang istri. Disebutkan di situ yuqalu ummu kajjah wa thalas banat. Disebutkan bahwasanya Aus bin Thabit Al-Ansari wafat, meninggalkan seorang istri dan 3 anak perempuan.
Kemudian anak-anak dari paman Aus ibn Thabit ini, yaitu Suwaid dan Arfajah, mengambil harta Aus ibn Thabit, harta si mayit, dan tidak memberikan hak kepada istri Aus ibn Thabit dan juga anak-anak perempuannya. Wa kanu fil jahiliyati la yuwarithuna an-nisaa wala sighar. Yang mana di zaman jahiliyah, kebiasaan adat jahiliyah, mereka tidak membagikan warisan itu kepada anak-anak dan juga wanita. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi SAW. Dzakarat ummuka dzalika li Rasulillah SAW. Disampaikan hal ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memanggil, yaitu Suwaid dan Arfajah, dan mengatakan bahwasanya insarifa hatta Rasulullah dijelaskan disebutkan wa hadzal ghanim fadaqat mukajjad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'ahuma faqala ya Rasulullah waladaha la yakabu fagasan wala yahmilu kallan wala yanka'u aduan. Ketika keduanya dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Suwaid dan Arfajah, keduanya mengatakan kepada Nabi bahwasanya anak-anak Aus ibn Thabit al-Ansari ini tidak menunggangi kuda, tidak bisa mengambil rumput, anak-anak perempuan, dan juga tidak bisa menusuk musuh, istinya menusuk matanya musuh, wala yang ka'u aduan. Kemudian Nabi mengatakan, insarifa hatta andur ma yahdusullah li fihinna. Bubarlah kalian sampai aku menanti apa yang Allah wahyukan kepadaku tentang hal ini. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Jadi ini sebab turunnya ayat ke-7 ya, bukan ke-11, maaf. Sebab turunnya ayat ke-7 dari surat An-Nisa. Sebab turunnya ayat ke-7 dari surat An-Nisa. Demikian pula dikatakan oleh Al-Baghawi hal yang sama. Hal yang sama. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah. Kesimpulan dari ayat yang ke-7 surat An-Nisa ialah bahwasanya warisan, apa yang menjadi peninggalan si mayit, apa yang menjadi peninggalan si mayit itu adalah hak kerabatnya, anak-anak atau saudara atau yang lainnya sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun wanita. Ayat ini sekali lagi membatalkan apa yang terjadi di zaman jahiliyah. Maka dari itu, jika kita ingin mengetahui tentang keistimewaan, kemuliaan Islam, ajaran Islam, syariat Islam, kenalilah bagaimana dahulu sebelum datangnya Islam di masa jahiliyah, bagaimana ahlul jahiliyah baik itu dalam memperlakukan wanita ataupun mendolimi hak anak-anak. Islam memuliakan, mengangkat wanita, memuliakannya,
Demikian pula memberikan hak-haknya sesuai dengan kodratnya. Sesuai dengan kodratnya. Kemudian An-Nisa ayat yang ke-11. Ayat ini adalah inti dalam faraid. Ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 di penghujung An-Nisa merupakan kunci dasar dalam memahami bagian-bagian yang Allah tetapkan dalam faraid. Allah Azza wa Jalla tidak meninggalkan sedikit pun kecuali telah dijelaskan untuk menghindarkan pertikaian. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan buat anak-anak kalian, dan yang dimaksud dengan anak-anak ini adalah anak-anak kandung. Nah, itu nanti akan kita sebutkan fawaid-fawaidnya. Bukan anak angkat, anak tiri, anak bawaan pasangan, melainkan anak kandung si mayyit. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bahwasanya bagian laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah, ini nanti akan kita sampaikan juga bahwasanya kalau bahasa sebagian mengatakan laki-laki 1 pikulan, perempuan 1 gendongan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan fa in kunna nisaan fawqa thnataini. Kita baca dulu singkat, kemudian kita uraikan lagi insyaallah taala. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Apabila anak-anak itu lebih dari 2, 3, 4, 5 perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, falahunna thulutsa ma tarak, maka bagi mereka anak-anak perempuan tadi 3 atau 4 atau lebih, maka bagiannya adalah 2/3 atas apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Apabila anak perempuan 1 tunggal, maka bagiannya adalah setengah. Jadi dalam hal ini Allah Azza wa Jalla telah jelaskan. Jadi kalau di sini kalau kita lihat ada kemungkinan ya, anak-anak itu kemungkinan laki perempuan lebih dari 2 atau 1. Mungkin sebagian mengatakan, bagaimana apabila 2 anak perempuan saja? Nah, nanti dalilnya dari hadis Nabi SAW. Sebagaimana kisah Sa'ad ibn Rabi' yang meninggal, wafat dalam peperangan bersama Nabi SAW. Kemudian istri dan 2 anaknya mendatangi Nabi SAW. Kemudian Nabi memutuskan untuk istrinya 1/8 dan untuk 2 anak Sa'ad ibn Rabi' 2/3. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Sekali lagi kita baca singkat dulu, nanti kita uraikan kembali dan insya Allah kita upayakan dengan contoh-contoh yang semoga bisa difahami. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing 1/6. Bagi ayah, ibu 1/6. Atas apa yang ditinggalkan anak. Nah, ini kalau tadi yang meninggal orang tua, ahli warisnya anak-anak. Nah, sekarang kalau sebaliknya
anak yang meninggal, ahli warisnya orang tua, ayah ibunya, maka bagian ayah ibu 1/6. Mimma taraka in kana lahu walad. Jika si mayit meninggalkan anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Fa illam yakun lahu waladun. Namun apabila si mayit tidak memiliki anak, artinya si mayit masih bujang. Wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Dan ahli warisnya kedua orang tuanya, maka bagian ibu adalah 1/3. Di sini tidak disebutkan akan bagian ayah. Ahlul ilmi mengatakan bahwasanya ketika tidak disebutkan bagian ayah, difahami dari sini bahwasanya ayah bagiannya adalah sisanya 2/3. Nanti insya Allah kita akan uraikan dengan contoh-contoh. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Apabila si mayit memiliki sejumlah saudara, baik itu saudara yang sekandung, sebapak atau seibu, maka bagian ibu adalah 1/6. Mim ba'di wasiyatin yusa biha au dainin. Pembagian warisan itu setelah dilaksanakan wasiat atau hutang-hutang. Baik, mana yang lebih dahulu? Apakah kita menunaikan wasiat atau hutang? Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, dalam satu riwayat disebutkan salah satu sahabat mengatakan bahwasanya qada Rasulullah SAW bidaini qabla al-wasiyah. Nabi SAW menetapkan, mendahulukan hutang sebelum wasiat. Namun pada ayat ini disebutkan wasiat dahulu. Sebagian ahlul ilmi mengatakan karena wasiat itu tidak ada yang sifatnya itu tabarruk, tidak ada yang menagih. Beda kalau hutang. Sehingga orang itu kadang jarang menyampaikan wasiat. Tapi kalau hutang sudah pasti bakal ada yang nuntut nantinya. Sehingga ditekankan di sini hendaknya ada wasiat yang diwasiatkan. Adapun mana yang lebih dahulu antara wasiat dengan hutang? Hutang didahulukan sebagaimana seringkali kita sampaikan. Urutan-urutannya adalah menyelesaikan terkait masalah jenazah, memakamkannya, kemudian kaitan dengan kafan dan lainnya, membeli tanah, kemudian hutang-hutangnya, baik hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah, zakat yang sudah sampai nisabnya, sudah genap 1 tahun, atau memiliki nazar mau memberi makan fakir miskin ketika dia sembuh misalkan, namun belum dilaksanakan, ini adalah hutang kepada Allah. Atau hutang kepada manusia yang wajib juga dilunasi. Dan yang ketiga adalah wasiat. Apabila ada wasiat dilaksanakan, dan terakhir baru warisannya dibagi. Jadi ayat ini menegaskan mimba di wasiyatin yusobiha audain, menegaskan bahwasanya pembagian warisan itu setelah hutang, setelah wasiat. Pembagian warisan itu setelah dijalankan hutang-hutang, ditunaikan hutang-hutang, dan apabila ada wasiat. Kemudian dikatakan oleh Allah, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Aba'ukum, ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak mengetahui siapa yang lebih mendatangkan manfaat. Kita tidak mengetahui. Artinya apa di sini? Ketika Allah telah menetapkan ketetapannya, ini adalah satu kewajiban yang wajib dijalankan, bukan pilihan.
Allah telah menetapkan hak-haknya, bagiannya sekian-sekian. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, misalkan ibu bagiannya 1/6, ibu 1/3. Allah yang lebih tahu yang manfaat, yang kemana saja. Ini Allah adalah ketetapan Allah dan Allah lebih tahu. Adapun ayah, anak-anak, la tadruna ayyuhum, kalian tidak mengetahui siapa yang lebih manfaat. Bahkan ditutup ayat ini dengan kalimat faridatan minallah. Kalau tadi di awal dikatakan yusikumullah, Allah mensyariatkan, Allah mewasiatkan. Dan wasiat Allah kepada hambanya sifatnya wajib. Ditutup ayat itu dengan faridatan minallah, ini adalah keputusan kewajiban. Istilahnya ketetapan dari Allah Azza wa Jalla yang wajib dijalankan, bukan pilihan. Tidak ada pilihan bagi mukmin mukminah, bagi muslim muslimah, melainkan adalah kewajiban. Innallaha kana aliman hakima. Kemudian ditutup ayat ini dengan 2 sifat Allah. Allah Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan bijaksana. Allah Maha mengetahui mana yang lebih manfaat. Jadi Allah telah menetapkan akan bagian-bagian ini untuk menghindarkan pertikaian. Dan Allah lebih tahu mana yang maslahah lebih dan mana yang lebih dibutuhkan. Nah, ini sedikit kita katakan di situ. Nah, ini sedikit ya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anak kalian. Jadi syariat Allah ini adalah suatu yang wajib, mewasiatkan, mensyariatkan, menetapkan. Lidzakari mislu hadzal unsayain, bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Nah, ini ketetapan Allah Azza wa Jalla, tidak bisa ditawar. Ketetapan Allah yang tidak bisa ditawar. Artinya 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Misalkan seorang meninggalkan 300 juta, memiliki 4 anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka 200 juta dibagi ke 4 anak. 200 juta dibagi 4 anak, masing-masing 50, 50, 50, 50. Sisanya 100 dilihat siapa ahli waris lainnya nantinya. Insya Allah kita akan contohkan yang lain. Fa in kanat wahidatan falahan nisf. Jika anak perempuan itu seorang saja, tidak ada anak laki-laki, maka ia memperoleh separuh harta, setengahnya. Kemudian masih ayat yang ke-11 ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6. Artinya ibu 1/6, ayah 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya jika anak yang meninggal tadi memiliki anak. Jika si mayit meninggalkan anak. Artinya begini. Mayit meninggalkan anak. Mayit masih memiliki ayah dan ibu. Mayit meninggalkan anak, mayit masih memiliki ayah dan ibu. Kemudian dikatakan wa illam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummi sulus. Apabila jika yang meninggal tidak mempunyai anak, ini kan masih bujang, belum menikah, meninggal, tidak mempunyai anak, ahli warisnya ayah ibunya, maka ibunya mendapat 1/3. Adapun ayahnya, sisanya yaitu 2/3.
Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Jika yang meninggal itu memiliki beberapa saudara, baik itu maksudnya beberapa saudara ini lebih dari 1, 2 atau 3, baik itu sekandung, sebapak atau seibu, maka ibunya mendapatkan 1/6. Ibu si mayit mendapatkan 1/6. Baik. Masih surat An-Nisa. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana 'aliman hakima. Jadi pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya tentang orang tua dan anak-anak kalian. Kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagi kalian. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini ayat 11 ini sebetulnya banyak sekali pelajaran ataupun masalah-masalah yang bisa disimpulkan nanti insya Allah. Masail tentang surat An-Nisa ayat yang ke-11 ini insya Allah kita akan sampaikan di lain waktu. Jadi kita pada kesempatan malam ini insya Allah masih menjelaskan secara singkat global tentang ayat surat yang ke-7, ayat yang ke-7 surat An-Nisa, ya. Yaitu tadi firman Allah, lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Tentang ayat yang menjelaskan, membantah akan apa yang terjadi di zaman jahiliyah yang tidak mewariskan kepada anak-anak maupun wanita. Islam mensyariatkan, menetapkan bahwasanya laki-laki maupun wanita, anak-anak maupun dewasa akan mendapatkan bagian-bagian yang telah ditentukan sesuai yang ditetapkan oleh Allah di ayat-ayat yang lain. Kemudian tadi kita telah memasuki sedikit tentang surat An-Nisa ayat yang ke-11, yaitu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa snatain, sampai terakhir. Ayat ini menjelaskan tentang bagian-bagian ahli waris, baik anak maupun orang tua. Kemudian juga baik anak-anak laki-laki maupun perempuan, kemudian ayah ataupun ibu. Dan insya Allah untuk ayat ini secara khusus surat An-Nisa ayat yang ke-11 insya Allah akan kita jabarkan lagi, jelaskan lagi dengan contoh-contoh fawaid-fawaidnya pada pertemuan yang mendatang insyaallah ta'ala. Nah, ini sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Dan sekali lagi pertemuan-pertemuan kita insyaallah ke depan insyaallah seputar ayat-ayat waris, ayat-ayat tentang faraid. Sekaligus kita sama-sama mempelajari, merenungkan, memahami ayat-ayat Al-Quran yang Allah firmankan, yang selama ini mungkin kita baca, kita belum memahaminya. Ya, semoga kita bisa memahami dan mengamalkannya. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufiknya untuk dimudahkan dalam beramal dengan apa yang kita fahami. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ditutup dengan husnul khawatimah. Aqulu qawli hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.
agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.